Seorang pria tua dengan kurat wajahnya yang kita panggil Tuan William, dengan mentik birunya, bertrim putih, dolman hitam dengan trim putihnya, celana berkudanya, sepatu Lars, dan terakhir adalah Shako. Sebut saja seragam Hungarian Hussar. Tuan William mencoba mengendalikan kudanya yang enggan berbelok sejauh 200 meter di depannya. Sore itu, di hutan buatan rumahnya, ia hendak membuktikan bahwa ia bisa berkuda di usia tua yang terlambat dan penuh penyesalan kepada putranya yang selalu menentang. Ia terlambat belajar berkuda karena kesibukannya dengan dunianya. Ia menjadi seorang bandar. Putranya berpikir bahwa berkuda di usia tua bisa membahayakan keselamatan karena kekuatan daya lentur dan otot mulai melemah. Di sore itu adalah sore paling penting yang dipenuhi dengan taruhan, sebab jika ia tetap jatuh dari kudanya, bahkan ia merasa tulang punggungnya retak, maka ia akan dilarang untuk berlatih berkuda lagi. Akan tetapi, di sore itu ia tetap gagal. Bisa dipastikan akan terjadi pertentangan nantinya. Sore itu Tuan William kembali gagal membuktikan kepada putranya. Putra Tuan William yang mengekori ayahnya dengan menunggangi kuda juga tentu saja melihat sang ayah jatuh dari kuda yang ditungganginya pun berdecak. Sudah memprediksi bahwa hal ini akan terulang lagi. Dengan cemas dan tergesa, putra William pun turun dari kuda yang ditungganginya, lalu menghampiri sang ayah yang duduk tergeletak di tanah. Putra Tuan William membantu sang ayah berdiri dengan perlahan, kemudian menuntunnya duduk di kursi kayu yang disediakan di pinggiran hutan. Aku tahu ayah adalah orang yang selalu menepati janji. Tepatilah janji dari Tuhan ini. Berhentilah melakukan sesuatu yang bisa merugikan tubuhmu, ujar putra Tuan William tanpa basa-basi sembari tangannya membuka botol minum untuk Tuan William. Ini bukan sesuatu yang perlu kau khawatirkan dengan berlebihan. Tubuhku masih sanggup untuk menerima resiko ini. Sepertinya kuda yang kutunggangi mengerti diriku. Ia tak melempar tubuhku dengan kencang. Kuda yang pintar, balas Tuan William diselingi tawa yang menurut sang putra itu sangat menjengkelkan. Putra Tuan William jengah dengan tingkah ayahnya. Terkadang putra Tuan William bertanya-tanya, apakah sang ayah benar-benar menyesali masa mudanya, sehingga sekarang beliau ingin membalaskan dendamnya dengan melakukan kegiatan yang tidak semestinya dilakukan oleh manusia seusianya. Mengapa ia tidak berkuda pada saat masih muda saja? Jadi ia tidak perlu bersusah payah belajar di saat umur dia sudah tua. Ayah, apakah kau menyesali masa mudamu? Mengapa kau tak melakukannya pada saat kau masih muda? Tanya sang putra Tuan William. Ya, aku menyesal karena tidak berlatih sejak aku muda. Karena aku terlalu sibuk memikirkan duniaku sendiri, dan aku baru berlatih ketika aku sudah tua. Meskipun aku sudah tua, tetapi aku masih sanggup untuk belajar berkuda, ujar Tuan William sombong dengan tersenyum mengejek. Senyummu menjengkelkan sekali, ayah, ujar sang putra Tuan William. Tuan William pun tertawa. Keduanya pun menarik kudanya untuk masuk ke kandang. Putra Tuan William yang masih kesal dengan ayahnya kini sedang memikirkan cara untuk menyadarkan ayahnya agar ayahnya berhenti melakukan hal-hal yang membahayakan diri Tuan William. Setelah selesai memasukkan kuda ke dalam kandangnya, putra Tuan William langsung bergegas untuk membersihkan dirinya dan berganti mengenakan pakaian santai. Putra Tuan William pun duduk di pinggiran ranjang. Ia mendapati sesuatu di meja dekat ranjang yang sedang ia duduki. Ya, sebingkai foto. Foto Tuan William saat beliau berusia 25 tahun. Ya, apa yang harus aku lakukan supaya ayah berhenti dan mendengar perkataanku? Ucap putra Tuan William sembari memandangi foto Tuan William. Aku hanya ingin ayah baik-baik saja. Aku tidak ingin melihat ayah celaka hanya karena ayah berkuda, lanjutnya dengan raut wajah yang cemas. Aku sayang ayah. Aku ingin menghabiskan banyak waktu dengan ayah di masa tuamu. Tak terasa matanya memanas. Setetes air mata jatuh ke bingkai foto yang dipegangnya. Pintu kayu berdecit dan muncullah Tuan William membawa sebuah brosur. Aku ingin ikut perlombaan ini, seru Tuan William. Putranya yang syok kini termangu mendengar ucapan Tuan William. Apa maksud ayah? Lihat, ada perlombaan pacuan kuda. Aku harus ikut.
dan membuktikan kalau aku mampu berkuda dengan baik. Tuan William menyodorkan kertas bergambar pengumuman lomba. Tidak, pikirkan keselamatanmu. Kau sudah tua, ayah. Bercerminlah. Sadarlah bahwa kakimu tak lagi sanggup menempuh tubuhmu, apalagi memacu kuda. Kau tahu, hal yang paling aku dambakan seumur hidupku adalah memacu kudaku. Berlomba dengan musuhku, disaksikan orang ramai. Kau tahu, aku ingin menjadi juara pacuan kuda. Tuan William mengambil napas kemudian melanjutkan perkataannya. Anakku, dengarkan. Aku bersumpah, layaknya sumpah koboi sejati demi sepatu kuda yang berkilau. Aku akan baik-baik saja, jangan khawatir. Tuan William meninggalkan putranya yang masih bergeming di tepi dipan. Tidak, ini adalah hal yang gila. Putra Tuan William membatin. Ia merasa harus menghentikannya karena jika keinginan ayahnya telah terucap dan diberitahu padanya, maka Tuan William akan bersikukuh untuk melaksanakannya. Ini gila, sungguh ini gila. Putra Tuan William bangkit dengan tangan mengepal, berharap menemukan cara mencegahnya. Biasanya Tuan William akan meminta saran pada Nyonya William atas keinginannya. Hanya lewat ibunya ia bisa mematahkan semangat Tuan William untuk ikut lomba pacuan kuda. Itu adalah cara halus dan terkadang berhasil. Cara lain yang efektif yang terbilang kasar adalah membuat Tuan William celaka sehingga memaksa ia mengurungkan niatnya. Apa yang kau inginkan datang kemari menemui ibu? Tuan William tersenyum dengan penuh kemenangan. Belum lama ini ia mendapatkan izin dari Nyonya William, meski izin itu seperti abu di atas tanggul, belum tetap. Putra Tuan William mematung dengan mulut terbuka, karena tak percaya. Ia terlambat. Akankah ia tetap membujuk ibunya agar melarang ayahnya yang kolot, atau ia tega membuat ayahnya yang celaka dengan kecelakaan ringan? Sudahlah, aku tak mau menghadapi sualammu. Aku tak mau menghadapi mulutmu yang selalu menentang keinginanku untuk hal ini. Tidak, ayah tidak boleh ikut dan cedera dalam kegilaan ini. Aku tak bisa membayangkan di kompetisi yang kejam dan penuh intrik itu membuat ayah terluka. Bahkan aku tak bisa membayangkannya. Bagaimana jika kepala ayah terbentur dengan tanah sehingga ayah amnesia setelah itu. Ayah tak lagi ingat siapa aku. Tuan William menertawakan Paramid putranya dengan tertawa yang penuh penghinaan. Sambit Paramid itu atau kau sendiri yang gila? Tuan William mengusap wajahnya sambil menahan tawa karena perubahan raut wajah putranya yang membuatnya tertawa. Aku bisa menjadi seorang koboi dari tanah Amerika Latin. Aku bisa menjadi seorang kavaleri Kosak Rusia. Aku bisa menjadi seorang husar kepunyaan Hongaria. Aku bisa menjadi seorang garda imperial milik Napoleon Bonaparte. Aku juga bisa menjadi seorang kavaleri Sipahi Utsmania. Ingat, tak sedikit pun dari mereka yang sudah berlanjut usia. Putra Tuan William menghela napas jengkel, menyandarkan badannya ke tembok setelah Tuan William pergi dari hadapannya. Pikirannya berkecamuk, memikirkan resiko akan keinginan ayahnya. Di satu sisi dirinya ingin sang ayah tetap hidup dan berjaga. Tapi di sisi lain, putra Tuan William tergugah, hanya dengan membayangkan betapa pria berubah itu menyesali masa mudanya. Tuhan, jika dengan menunggangi kuda Membuatnya senang, maka aku dengan lapang mempertaruhkan keegoisanku. Tapi biarkan dirinya hidup lebih lama di sini. Itu pintaku. Keputusannya bulat. Ini adalah terakhir kali Tuan William mendapatkan izin dari putranya. Putra Tuan William dengan tergesa mencari eksistensi sang ayah. Keberadaannya yang berhasil ditemukan di dekat jendela besar yang di luarnya menampakkan hamparan bungkus segar. Ayah, ini benar-benar perizinan terakhir. Tak ada lagi setelahnya. Walaupun nanti nyawa dan tubuhmu selamat, itu adalah terakhir kalinya aku mengizinkan. Maka tunggangi kuda itu dengan baik. Lalu setelahnya, tolong selamatlah. Berjanjilah padaku. Setelah itu kau akan terus selamat dan terus tetap hidup. Tegas putra Tuan William. Terakhir, Tuan William bertanya, lebih tepatnya bergumam. Raut wajahnya tampak memikirkan sesuatu. Baiklah, ini benar-benar yang terakhir.
janji Tuan William dengan senyum terpatri di wajahnya yang keriput. Setelah itu Tuan William beranjak ke lantai atas menuju kamarnya. Ia memikirkan bagaimana caranya agar ia tetap melakukan hobi berkudanya itu. Keesokan harinya Tuan William mulai berlatih kuda lagi agar ia bisa memenangkan perlombaan pacuan kuda tersebut. Putra Tuan William melihat sang ayah sedang berlatih berkuda. Ia tersenyum melihat betapa semangatnya ia berlatih untuk memenangkan perlombaan tersebut. "Aku tidak tega jika menyuruh kau berhenti melanjutkan hobimu, ayah," dalam hati sang putra Tuan William. Saat sedang berlatih, tiba-tiba Tuan William terjatuh dari kuda yang ia tungganginya. Putra Tuan William pun segera berlari untuk menolong sang ayah. "Ayah, apa kau baik-baik saja? Apa ada yang terluka?" tanya putra Tuan William khawatir. "Aku tidak apa-apa, nak. Hanya luka kecil. Kenapa kau begitu khawatir?" "Aku hanya terjatuh dari kuda, bukan ditendang kuda," jawab Tuan William terkekeh. "Kau tak perlu khawatir, nak. Ayah akan baik-baik saja," lanjut Tuan William sambil menunggangi kudanya kembali. Putra Tuan William pun membiarkan ayahnya melanjutkan latihan berkudanya. Ia sudah lelah memberitahu ayahnya yang keras kepala itu. "Terserah kau lah ya, aku sudah lelah memberitahumu," gumam putra Tuan William. Pukul 6 sore, putra Tuan William menunggu ayahnya kembali ke rumah. Ia menunggu di meja makan dengan secangkir teh yang telah ia buat untuk sang ayah. Putra Tuan William sangat cemas karena ia dari tadi tak melihat kedatangan ayahnya dari pagi berlatih berkuda. "Ayah, kau sedang apa di hutan? Apa kau tidak lelah berlatih dari pagi hingga petang?" gumam putra Tuan William. "Aku sudah membuatkan teh ya," lanjutnya dengan wajah cemas. Ia melirik jam yang menempel di dinding. Pukul 6:05. Ini sudah masuk waktu makan malam, tapi belum ada tanda-tanda kehadiran Tuan William. Dengan hati separuh, ia melangkah keluar dan pergi ke hutan belakang rumahnya. Suara burung hantu yang kian lama membuat hasratnya ingin segera menemukan sang ayah. Hawa sejuk menyelimuti tubuh yang mulai terasa panas. Ia sampai lupa membawa sweater hangatnya. Telinganya kini mendengar sayup-sayup langkah kaki. Semakin lama semakin jelas saja. Langkah kaki yang terseok-seok membuat ia segera berlari mendekat ke sumber suara. "Ayah!" teriaknya setelah melihat ayahnya dengan kaki terbalut kain berdarah. Ia menubruk Tuan William tanpa basa-basi langsung membawanya pulang ke rumah. "Apa yang terjadi?" tanya putra Tuan William gusar. "Tadinya aku akan pulang sebelum gelap. Aku mulai bersiap dan turun dari kuda. Aku tidak tahu ternyata di depanku ada batu besar yang tumpul menjulang tinggi. Aku tersandung ke arahnya dan nahas tulang keringku menubruk batu berdarah. Untungnya aku mempelajari 1001 cara bertahan hidup di alam liar. Aku membalut kaki ini dengan kain yang kusobek dari bajuku." "Hahaha, itu tadi sangat menegangkan," Pak Tua William menjelaskan aksi bertahan hidupnya dengan senyum kesombongan. "Kau membuatku takut. Setelah ini akan ada apa lagi? Kita tidak tahu. Mungkin suatu hari kau akan bertemu ular yang menggigitmu dengan bisanya, atau jatuh ke jurang, atau apapun yang membuatmu kehilangan bagian tubuhmu." "Apa yang kau bicarakan, dasar bodoh? Sudahlah, kau memang tidak ditakdirkan untuk mengikuti perlombaan itu. Bagaimana kau bisa ikut sedangkan kakimu saja tak bisa membuatmu duduk di atas kuda? Kau sudah berjanji untuk mengizinkanku pergi. Jangan menjadi laki-laki yang tidak konsisten. Lagi pula lomba itu masih 1 bulan lagi. Aku masih punya kesempatan." Putra Tuan William tidak ingin meneruskan debat yang tidak akhir itu. "Aku akan panggil dokter. Beristirahatlah." Untuk pekan-pekan berikutnya, putra Tuan William harus legawa melihat Tuan William berlatih kuda dengan pelatih profesional pensiunan tentara dari kota guna mewujudkan impian Tuan William, memenangkan kejuaraan pacuan kuda 2000 meter. Meski di awal latihan, Tuan William terjatuh yang membuat putranya geram, tapi lambat laun Tuan William lihai berkuda. Bahkan 3 hari sebelum tiba hari perlombaan, Tuan William mengajak putranya untuk berlomba dengan taruhan segelas raki di bar. Ini membuat putra Tuan William terhenyak. Bahkan ia tertinggal 17 meter di belakang saat Tuan William telah mencapai garis finish. Tiba di perlombaan yang diikuti sekitar 40 kontestan,
Hanya pakaian Tuan William yang mencolok dari kontestan yang lain, yaitu mirip dengan seragam Garda Imperial. Meski ada saingan lain yang merupakan anak wali kota dengan pakaian mirip seragam Cossacks dengan topi papaka, Tuan William berpakaian seperti itu bukan untuk menunjukkan kesombongan semata. Namun itu adalah arahan dari seorang pastor saran koleganya. Seragam itu adalah seragam seorang prajurit yang gugur dan telah ditasbihkan dengan harapan memberi keuntungan bagi pemakainya. Bahkan sehari sebelum Tuan William beserta keluarganya melakukan penyucian diri dan penasbihan agar bisa memenangkan pertandingan. "Kau seperti prajurit yang hendak berjuang," gumam putra Tuan William yang bergidik melihat pakaian ayahnya sebagaimana kontestan yang lain. Begitu pistol ditembakkan oleh juri 1, kuda Tuan William yang awalnya berada di deretan paling belakang dipacu secepat mungkin, mengikuti arahan pelatih dengan sempurna. Dan apa yang diharapkan Tuan William dan yang ditakutkan putranya, keduanya menjadi kenyataan. Tuan William memenangkan kejuaraan pacuan kuda dan putranya khawatir Tuan William terjatuh dari kudanya. Kini lebih parah, kaki kirinya terinjak oleh kudanya saat berdiri. Bahkan sebelumnya, tubuh tua Tuan William tertimpa tubuh kekar dan kuat kudanya. Ketika Tuan William terjatuh dari kudanya, sorakan penonton terbagi dua, sorakan kemenangan dan sorakan kengerian. "Aku telah memikirkan hal ini," Tuan William mendahului sebelum putranya memarahinya. "Dulu aku mengira hal ini bisa membahayakan otakku. Aku khawatir amnesia, tapi setelah aku memperoleh apa yang kuinginkan, semuanya biasa saja. Kini aku tak perlu melindungi otakku yang perlahan memudar ingatannya." Tuan William menerima sebotol minuman bersoda. "Dulu aku takut akan hal-hal baru. Aku selalu minta saran ibumu sebelum menentukan pilihan. Aku juga tak lupa berdoa kepada Tuhan untuk memberikan izin padaku. Tapi ingat, ayah kini sudah tua. Kuulangi, sudah tua. Jangan melakukan kegilaan lagi. Ayah sudah tua. Apakah ayah yakin bisa melakukan kegilaan di masa tua yang mana ayah tak bisa melakukannya di masa muda?" Putra Tuan William kembali merasa kesal. "Kau sudah lama menjawab pertanyaan usangmu dengan pertanyaan yang sama." "Aku sudah lama menjawab pertanyaan usangmu dengan jawaban yang sama. Sambit paranoid itu atau kau sendiri yang gila?" Tuan William menangis menahan ngilu kaki kirinya. Sebelum putra Tuan William membalasnya, ia telah diusir lebih dulu untuk memerintahkannya untuk menolongnya, menangani kakinya yang terasa patah tulang dan belakangnya yang terasa retak dan bergeser. "Ya, memang aku hampir putus asa dari keinginanku ini. Menjuari pacuan kuda, lebih baik aku tak ikut kakiku ini sebagai konsekuensi kemenangan ini," kata Tuan William penuh harapan kakinya dapat disembuhkan. Walau ia dengan kawan-kawannya yang serupa, harapan untuk pulih di usianya adalah mustahil.